ini adalah bagian dari pengawasan partisipatif. Bawaslu itu mengingatkan kepada masyarakat bahwa tugas pengawasan ini tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu, kita melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pengawasan, namanya pengawasan partisipatif, untuk mengawasi pemilihan serentak ini berlangsung bermartabat, adil, jujur, dan juga semua pasangan calon bisa mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam pemilihan serentak. Pengawasan kita melibatkan semua. Ya. Itu terdiri dari apa organisasi mana saja? Ya. Jadi dari pemantau pemilu seperti ini ada JPPR, ada kelompok-kelompok mahasiswa BEM, ada organisasi mahasiswa ekstra kampus, kelompok Cipayung, ada kelompok-kelompok komunitas penyandang disabilitas, juga tokoh-tokoh agama juga kita ajak ikut terlibat secara aktif melakukan pengawasan partisipatif supaya mereka bisa menyampaikan ke kelompok mereka tentang perlunya melakukan pengawasan, ikut terlibat aktif dalam mengawasi pemilihan. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa kurang pas bisa melakukan pelaporan ke Bawaslu sesuai tingkatan, mulai dari Panwascam, Bawaslu Kabupaten Kota sampai Bawaslu Provinsi. Harapannya Pak? Harapannya terkait dengan pembentukan partisipatif. Harapannya itu masyarakat terlibat secara aktif juga melakukan pengawasan pemilihan serentak, baik itu gubernur, bupati, wali kota di seluruh daerah di Jawa Timur terlibat aktif. Baik, terima kasih Bapak. Stakeholder pemilih, ya. Jadi kita lagi membayar aspirasi berkaitan dengan pemilihan 27 November 2024 ke seluruh mahasiswa yang ada di Kota Surabaya acara saat ini. Jadi kita mensuasikan berkaitan dengan berapa pentingnya peran masyarakat dalam hal ini melakukan pengawasan partisipatif. Tanpa hadirnya pengawas partisipatif, misalnya pelaksanaan pemilihan 2024 ini bisa berjalan dengan maksimal. Kita butuh sekali peran-peran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk menunjang kinerja dari Bawaslu sendiri. Karena memang areanya sangat besar dan tenaga SDM-nya sangat kecil tanpa dihitung pengawas partisipatif dalam hal melaporkan kejadian dalam tahapan proses setiap pemilihan tidak akan bisa maksimal. Sekarang ini tahapan berkaitan dengan kampanye. Jadi di dalam kampanye ini banyak sekali nanti akan ditemui beberapa pelanggaran. Itu nanti kita juga ada dari Panwascam, dari PKD juga ada. Tapi ketika ada laporan dari pemilih partisipatif akan jadi lebih baik karena bisa memotret kegiatan kampanye di Kota Surabaya saat ini. Untuk perekrutan di Kota Surabaya sendiri membutuhkan partisipan berapa Pak? Kalau kita tidak bisa, kita perekrutan kemarin berkaitan perekrutan pengawas PTPS. Itu kebutuhannya 3.964. Saat ini sedang perpanjangan. Ada beberapa daerah itu yang belum memenuhi kuota 2 kali kebutuhan. Sedangkan partisipatif ini merupakan pengawas secara pribadi. Mereka melakukan pengawasan secara pribadi, secara mandiri, melakukan pengawasan jalannya setiap tahapan proses pemilihan 2024 ini. Tetapi masuk strukturnya masuk ke enggak, dia di luar. Dia kan mandiri. Dia mandiri di luar pengawasan. Dia bisa melakukan laporan. Seperti relawan gitu Pak? Ya, seperti relawan. Jadi modelnya seperti relawan, dia akan bisa, dia mempunyai kewajiban juga bisa melakukan laporan ke Bawaslu agar untuk segera ditindak ketika ada pelanggaran-pelanggaran baik itu kampanye ataupun nanti saatnya pemungutan suara. Itu dia bisa melapor ke Bawaslu karena kan dua hal yang dilakukan Bawaslu ya. Ketika ada pelanggaran itu adalah dari temuan dan laporan. Ya, dari temuan itu dari petugas Bawaslu itu sendiri. Kalau laporan ini peran masyarakat, yaitu peran partisipasi pemilih ini ketika banyak laporan yang disampaikan ke Bawaslu itu akan menjadi marwahnya Bawaslu ketika melaksanakan pemilihan 2024 ini secara berintegritas dengan baik. Supaya bisa jadi partisipan itu harus mendaftar kemana Pak? Tidak. Kalau itu secara umum, tapi kalau yang mendaftar itu adalah pemantau pemilu itu harus mendaftarnya di KPU. Dia merupakan lembaga ya, atau kelompok masyarakat. Dan nanti yang memverifikasi semuanya itu adalah KPU. Baik. Harapannya Pak dari kegiatan ini Pak? Harapannya ini bisa menimbulkan banyak sekali pemilih partisipasi dan peran partisipasi jalannya pemilihan 2024 itu berjalan baik, peran pemilih dalam melaksanakan hak suaranya itu juga bertambah maksimal sehingga pemilihan ini memang
peran masyarakat sangat dibutuhkan karena ini adalah hajat hidup atau hajatnya masyarakat khususnya Kota Surabaya dan juga di Jatim. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Yurayu yang saya hormati Mas Hendra dari Bawaslu Indonesia, Mas Teguh, Kodim SKMU Bawaslu Kota Surabaya, teman-teman Bawaslu RI yang telah memfasilitasi acara di siang hari ini. Saya hormati para narasumber yang hadir di kegiatan pengawasan organisasi pengawasan pemilu dan stakeholder untuk pemilihan 2024. Pada hari ini kebetulan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendiskusi saya karena beliau lagi dinas luar pulau. Di kegiatan partisipatif, dan terhormati juga para peserta JPPR, kelompok organisasi mahasiswa, organisasi Surabaya maupun di Jawa Timur yang terundang pada kegiatan hari ini. Saya lihat banyak kelompok-kelompok muda mahasiswa yang mengikuti dan menghadiri acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita dalam melakukan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 ini. Jadi kita ketahui ini adalah pilkada serentak pertama kali di Indonesia. Jadi setelah pemilu kemarin ini pilkada. Ada 38 provinsi yang memiliki kecuali Jogja, karena kalau Jogja ada pilkada karena gubernurnya Sri Sultan. Jadi semuanya ada pilkada. Ada 514 kabupaten kota yang mengadakan pilkada di tanggal nanti 27 November 2024 kecuali DKI Jakarta, karena wali kota dan bupati di Jakarta Pusat, Timur Tengah, Selatan, Timur Utara, Pulau Seribu itu sudah gubernur. Yang lainnya pilkada serentak di 27 November nanti. Adalah pemilihan terbanyak karena kita punya 38 kabupaten kota, 29 kabupaten, 9 kota. Jadi ada 29 kabupaten pemilihan bupati dan 9 kota pemilihan wali kota. Ditambah 1 pemilihan gubernur. Jadi totalnya 39. Jawa Timur ini terbanyak se Indonesia karena tidak ada pemilihan di seluruh provinsi yang sampai 39. Karena kita ketahui kabupaten kota di Indonesia ini terbanyak ada di Jawa Timur. Kita punya 38 kabupaten kota. Di atas Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jawa Tengah ada 34. Kalau Jawa Barat cuma 29. Kalau kita ada 38 kabupaten kota yang ada pemilihannya. Saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Bapak Bisi, yang terhormat perwakilan dari Pak Hendra, yang terhormat para narasumber semua, dan yang terhormat para hadirin yang sudah hadir di forum berbahagia ini. Jadi di sini kita coba melakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan peran Bawaslu dalam menjaga jalannya demokrasi di Republik ini. Jadi perlu para hadirin yang perlu saya sampaikan di sini bahwasanya penyelenggara pemilu Bawaslu, ada KPU dan ada DKPP. Semua mempunyai peran masing-masing di bidang masing-masing berkaitan dengan Bawaslu memastikan bahwasanya suara rakyat yang diberikan itu adalah tetap terhitung sampai jalannya rekapitulasi. Kita menyadari bahwasanya SDM ataupun lembaga Bawaslu orang-orangnya mungkin ada beberapa yang kurang untuk kita melakukan pemantauan secara maksimal. Makanya perlu namanya pemilih partisipatif yang perlu kita adakan di seluruh kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Surabaya. Dengan hadirnya pemilih partisipasi akan membantu kerja-kerja Bawaslu, akan membantu juga berlangsungnya demokrasi di Republik Indonesia ini berjalan dengan baik dan penuh berintegritas.
perbandingan ketika kelembagaan di Kota Surabaya sendiri dalam melakukan pengawasan antara pengawasan satu orang kita bisa lebih sampai perbandingan 1 dibanding 200 orang. Jadi hal yang tidak mungkin ataupun banyak juga peluang-peluang ketika di daerah-daerah yang lain banyak pelanggaran di situ tanpa peran dari seluruh warga Kota Surabaya, khususnya dalam hal ini kita tidak akan bisa juga menghadirkan pemilih atau pemilih saat ini yang berintegritas juga tanpa peran dari mahasiswa seluruh di Kota Surabaya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi bersama di mana peran-peran partisipatif dari masyarakat itu bisa memberikan sumbangsi yang sangat besar untuk berjalannya demokrasi di Republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu juga kita berterima kasih lagi untuk anggota Bawaslu Kota Surabaya. Laporkan ke Bawaslu sesuai ikatan mulai kecamatan sampai kota. Jadi kalau untuk pemilihan wali kota, bupati, bisa termasuk di daerahnya Pak di Kota Surabaya. Karena hanya ada satu pasangan calon. Ada dinamikanya, ada persoalan di dalamnya, dan itu harus diselesaikan oleh Bawaslu Kota Surabaya. Jadi tugasnya Bawaslu juga Bapak Ibu. Sejenak kita akan mengambil pose pertama yakni pose foto normal. 3, 2, 1. Cukup ya. Baik.